memimpin kami, anak-anakmu, dan juga Cici Koko, guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. God bless you. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Angkat tangannya, ready. Oke, yuk kita memuji Tuhan ya. Koko mau nyanyi lagu. Ikutin Koko nih, ini lagunya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Membantumu dalam doa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan membantumu dalam doa. Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk menyembah Tuhan adik-adik. Sekarang kita siapin waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita Koko nyanyi ini ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, haleluya, amin. Oke adik-adik, Koko mau cerita nih. Di Alkitab, ternyata ada seorang anak kecil yang menyelamatkan pamannya dalam bahaya adik-adik. Jadi pamannya ini bernama Paulus adik-adik. Nah Paulus ini seorang pengkhotbah. Kalau sekarang itu disebut pendeta adik-adik. Nah dia juga orang yang baik hati adik-adik. Tapi sayang, walaupun dia orang baik hati, tetap ada aja orang yang jahat adik-adik. Mereka ingin menyusahkan Paulus adik-adik. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk memenjarakan Paulus adik-adik. Paulus ini akhirnya dipenjara. Nah, tapi setelah Paulus masuk penjara, mereka masih belum puas adik-adik. Mereka sekarang bukan saja ingin memenjarakan Paulus, tapi ingin membunuh Paulus adik-adik. Nah, mereka bersepakat dan berjanji. Mereka ini sekitar ada 40 orang adik-adik. Mereka semua berkumpul. Nah, mereka lalu bersepakat, aku tidak akan makan. Aku berjanji pada diriku sendiri dan di depan kalian semua, aku tidak akan makan sampai Paulus dibunuh. Akhirnya salah seorang dari mereka mempunyai ide. Idenya begini adik-adik. Aku punya ide nih. Gimana kalau kita berbicara kepada pemimpin yang memenjarakan Paulus nih, untuk Paulus dibawa keluar dari penjara dan menghadap kepada pemimpin ini adik-adik. Ternyata ada seorang anak kecil. Dia mendengar adik-adik. Lalu dia berkata, aduh, gimana nih? Pamanku Paulus akan dibunuh besok pagi. Akhirnya dia memberanikan diri adik-adik. Walaupun dia ketakutan nih, tapi dia memberanikan diri. Dia datang ke penjara adik-adik. Dan di penjara itu ada yang jaga penjaranya adik-adik, yaitu penjaga penjaranya nih. Lalu dia bilang, Bapak, bolehkah saya bertemu dengan paman Paulus? Gitu. Akhirnya si penjaga penjara ini memperbolehkan anak ini untuk datang kepada paman Paulus nih adik-adik. Setelah sampai di penjara, nah akhirnya dia langsung panggil pamannya. Paman Paulus, ada satu hal, berita yang paling penting, dan paman harus tahu. Lalu paman Paulus menjawab, berita apa nak? Gitu. Nah, anak kecil ini memberitahukan, aku telah mendengar orang-orang yang memenjarakan paman sekarang malah ingin membunuh paman. Itu besok pagi. Nah, rencana mereka itu, mereka akan meminta tolong kepada pemimpin penjara ini untuk mengeluarkan paman dari penjara. Dan setelah paman keluar dari penjara ini, mereka akan langsung membunuh paman. Nah, akhirnya, karena Paulus sudah tahu, paman Paulus memanggil penjaga penjara ini tadi. Memanggil penjara, Pak penjaga kesini, kemari. Ada hal penting yang ingin aku berbicarakan kepadamu. Akhirnya si paman Paulus ini berbicara nih kepada penjaga. Seperti ini adik-adik. Penjaga, tolong antarkan anak ini kepada pengawal pasukan penjara ini, agar mereka tahu apa yang sedang orang-orang jahat rencanakan itu untuk membunuh aku, kata Paulus seperti itu. Akhirnya penjaga penjara ini membawa anak kecil ini kepada pengawal penjaga. Ini dia yang berkuasa juga di atas penjara ini. Nah akhirnya si
anak ini bercerita juga tentang rencana para penjahat ini untuk membunuh Paulus. Oke, aku akan selamatkan pamanmu. Tetapi kamu harus diam. Kamu jangan ceritakan kepada siapapun kalau kamu sudah memberitahukan hal ini kepada saya dan kepada paman Paulus. Lalu kata anak kecil ini, baik Bapak, aku tidak akan menceritakan kepada siapapun. Lalu anak kecil ini pulang adik-adik. Dan pada waktu itu malam adik-adik. Waktu malam itu pemimpin penjara ini langsung menyiapkan semua prajurit yang banyak adik-adik. Nah, mereka dikumpulkan nih untuk menolong Paulus untuk keluar dari penjara. Dan Paulus dibawa nih ke tempat lain adik-adik. Dan kalian mau tahu, orang-orang penjahat itu besok paginya tidak tahu adik-adik kalau Paulus sudah pergi, kalau Paulus sudah tidak di penjara itu lagi. Dan puji Tuhan adik-adik, Tuhan menyelamatkan Paulus melalui anak kecil ini adik-adik. Anak kecil yang berani mengatakan yang sebenarnya, berani untuk menolong pamannya yang sedang dalam bahaya adik-adik. Dan paman Paulus ini akhirnya selamat, dia tidak jadi dibunuh adik-adik. Nah, satu pesan yang Koko mau sampaikan sama adik-adik. Adik-adik, kalau orang-orang di sekitar kita yang kalian kasihi, mau papa, mau mama, mau paman, mau teman-teman, atau adik sekalipun, atau Koko sekalipun, kalau mereka lagi dalam bahaya, kalian jangan takut. Kalian harus menolong mereka. Kalian harus membantu mereka. Oke adik-adik? Koko kan udah selesai ceritanya nih. Sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Hai teman-teman, sekarang kita ayat hafalan dulu yuk. Ayat hafalan hari ini 2 Korintus 1 ayat 11. Kamu juga turut membantu. Kita ulangi satu kali lagi ya. 2 Korintus 1 ayat 11. Kamu juga turut membantu. Firman Tuhan sudah selesai, ibadahnya sudah selesai. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami ini. Tuhan tolong, terimalah ibadah kami ini, dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang pemberani, yang mau menolong orang-orang di sekitar kami di saat mereka dalam bahaya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan selesai dan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami, lindungi kami, dan jagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin untuk teman-teman memberikan persembahan dengan kotak persembahan di rumah kalian masing-masing, atau bisa menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan juga jangan lupa follow media sosial Life Kids dan subscribe YouTube channel Life Kids. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman yang ingin didoakan atau memberikan kesaksian. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di grup Life Kids, segera hubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, apa kabar? Nggak kerasa ya, sekarang udah tanggal 22 November. Cici mau kasih pengumuman nih, tapi sebelumnya kita saksikan yuk tayangan dari Sekolah Tulis Harapan. Yuk.
Wah, keren-keren ya adik-adik. Siapa nih yang mau daftar di Sekolah Tunas Harapan? Untuk info lebih lanjut, bisa tanyakan langsung ke medsosnya Laskis atau medsosnya Sekolah Tunas Harapan. Selanjutnya, kita bakal ada kuis berhadiah. Kuisnya apa tuh? Kuisnya kirim jawaban yang benar dan cepat itu ke nomor WA di bawah ini. Pertanyaannya, siapakah aku ini? Oke, kita mulai ya. Pertanyaannya, aku adalah Rasul Tuhan yang dipenjara dan ditolong oleh keponakanku. Siapakah aku ini? Ayo cepet kirim jawabannya ke nomor WA yang tadi. Jawabannya ditunggu secepatnya dan benar ya. Oke, sekian informasi yang Cici mau sampaikan. Sampai jumpa ya di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.